kelak di kehidupan yang kedua. Sebab kita meyakini hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang isinya hisab dan tidak ada amal. Dan penentunya hanya ada dua kemungkinan, antara masuk surga atau dia diadab di neraka, waliyadzubillah. Sebelumnya kita akan memberikan sebuah pengantar berkaitan dengan akidah yang dipahami oleh kaum muslimin. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah sebelum dikotori oleh berbagai macam keyakinan orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, terutama pemikiran sufi. Jadi perlu kita tahu bahwa bagian dari ikhlas ketika beramal adalah mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kami ulang, bagian dari ikhlas ketika beramal adalah mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Yang dijanjikan oleh Allah ketika di akhirat adalah kenikmatan di surga. Ada banyak sekali bukti bahwasanya surga adalah bagian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebut surga, Allah katakan uiddat. Surga itu dijanjikan. Uiddat. Surga itu dijanjikan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah untuk menuju ampunan dari Rabb kalian, dan surga itu arduhas samawati wal ard, lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya terjemahkan dengan lebarnya karena ardun, ain, ra, dot itu lawannya adalah tul. Kalau tul itu bagian yang panjang, sehingga kalau sebuah meja bagian yang panjang ada bagian lebar. Kalimatnya adalah arduhas samawati wal ard, lebarnya seperti langit dan bumi. Bagaimana dengan panjangnya? Wallahu a'lam. Sedangkan luas itu bahasa Arabnya sa'ah. Allah tidak mengatakan sa'atuha, tapi Allah katakan adalah arduhas samawati wal ard, lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan lafaz seperti ini cukup banyak dalam Al-Quran, sehingga kata uiddat bagi surga adalah bagian dari sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Demikian pula yang Allah sebutkan di surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju maghfirah dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, dan surga itu lebarnya seperti lebarnya langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, dijanjikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, semua ini menunjukkan bahwasanya surga adalah janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjanjikan sesuatu, bagian dari iman kita kepada janji Allah adalah membenarkan janji itu. Dan bagian dari bentuk membenarkan janji itu adalah menjadikannya sebagai harapan. Dengan kata lain, maka orang yang beramal dengan tujuan untuk mengharapkan surga adalah bagian dari konsekuensi iman mereka kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika itu dijanjikan, berarti boleh diharapkan. Dan ketika itu boleh diharapkan, maka bisa dijadikan sebagai tujuan ketika beramal. Sehingga kalau ada pertanyaan, bolehkah beramal untuk surga? Jawabannya, itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Sehingga bagian dari bentuk ikhlas ketika beramal adalah mengharapkan surga ketika beramal, ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena itu kalau ada orang yang punya pemahaman bahwa ketika beramal, orang tidak boleh berharap surga, ini ajaran yang menyimpang. Kenapa kita tidak boleh berharap surga? Padahal itu dijanjikan oleh Allah. Terus harapan kita apa? Ridha Allah. Baik, ketika Allah meridai hamba, apa yang akan Allah berikan kepada hamba? Surga.
Apakah mungkin ketika Allah meridai hamba, kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam neraka? Ini tidak sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemahaman seperti itu muncul di kalangan orang-orang sufi, sehingga ada di antara mereka yang menganggap bahwasanya ketika orang beramal tapi dia mengharapkan surga, amalnya tidak ikhlas, bahkan disebut telah syirik karena menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan amalnya bukan Allah tapi surga. Salah. Kok bisa, Pak? Apa manfaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kalau surga itu dijanjikan, kalau tidak boleh dijadikan sebagai harapan? Artinya itu kan janji kosong. Dijanjikan tapi nggak boleh diharapkan, berarti janji kosong. Anda beriman nggak sih kalau Allah menjanjikan surga? Kalau dia mengatakan tidak beriman, bahaya. Berarti dia tidak mengimani teks Al-Quran yang mengatakan bahwasanya surga adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia bilang, saya beriman, walhamdulillah. Kalau Anda beriman bahwasanya surga adalah bagian dari janji Allah, maka dia harus jadikan bukti imannya itu dengan membenarkan janji itu, dan dia jadikan surga sebagai tujuan bagi amal dia. Dia jadikan surga sebagai tujuan amalnya. Ketika dia menjadikan surga sebagai tujuan amalnya, maka dia jadikan itu sebagai harapan ketika dia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti inikah yang disebut syirik? Bagaimana mungkin itu disebut syirik? Karena kita mengharapkan balasan dari Allah, kok bisa disebut syirik? Mereka mengatakan beramal harus mengharapkan ridho Allah. Betul, beramal mengharapkan ridho Allah. Dan konsekuensi ketika orang mendapatkan ridho Allah adalah dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kondisi penduduk surga, Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allahu di surat Al-Maidah. Kita buka ya, biar teman-teman juga bisa ikut melihat. Di surat Al-Maidah ayat 119. Qala Allah, hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Di teks sebelumnya yang Allah katakan lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Mereka mendapatkan surga mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Sehingga di sini kita bisa lihat penduduk surga adalah manusia yang diridhai oleh Allah. Maka siapa yang diridhai oleh Allah pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Karena tidak sejalan dengan hikmah Allah kalau ada orang diridhai oleh Allah tapi kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dan sebagian orang sufi punya keyakinan seperti itu. Baik, ala kulli hal kita tinggalkan keyakinan yang nggak benar seperti ini sampai ada qasidah yang bunyi teksnya, ya Allah, kalau aku beramal karena surgamu, maka jauhkan aku dari surgamu. Dan kalau aku beramal karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Dan kalau aku beramal karena ridhamu, maka terimalah amalmu. Dan ungkapan seperti ini nggak benar ya. Karena kita beramal kepada Allah untuk mengharapkan balasan sebagai bagian dari iman kita terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalimat yang sering diucapkan oleh masyarakat, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan. Ya. Gimana lanjutannya? Fahabli taubatan. Ya Allah, aku tidak layak untuk menjadi penduduk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku tidak kuat untuk masuk ke dalam neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Karena itu terimalah taubat dariku. Waghfir dzunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka antal ghafurur rahim.
karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kasidah ini sangat ma'ruf, dan kalau itu dipahami sebagaimana tadi ya, bahwa orang ketika beramal tidak boleh mengharapkan surga, ini pemahaman yang tidak benar, pemahaman yang menyimpang, karena bagian dari pembenaran kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan janji itu sebagai harapan. Selanjutnya, dalam kalimat doa yang kita ucapkan setiap pagi dan sore, yaitu kita membaca Sayyidul Istighfar. Dalam Sayyidul Istighfar, yang ini adalah kalimat istighfar riwayat Bukhari Muslim. Di situ ada kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku selalu berada dalam komitmen perjanjian denganmu, wa wa'dika, dan keyakinan dengan janjimu. Ahdun itu perjanjian untuk taat. Perjanjian untuk taat. Wa'dun adalah janji balasan. Maka kita mengatakan ikrar dalam kalimat Sayyidul Istighfar bahwa aku tetap komitmen dengan perjanjian untuk taat kepadamu dan tetap yakin dengan janji balasan darimu, mastata'tu, semampu aku. Dan membangun komitmen ini kita ucapkan ketika kita mengikrarkan Sayyidul Istighfar. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya ketika seorang hamba dia mengharapkan amalnya untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari konsekuensi iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah beriman kepada janji Allah. Baik. Sekarang coba kita lihat khutbahnya iblis. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ini adalah khutbahnya iblis yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru. Setan berkhutbah ketika semua urusan telah selesai. Ahlul surga masuk ke surga, ahlul jannah masuk ke jannah, ahlul nar masuk ke neraka. Penduduk surga masuk surga, penduduk neraka telah masuk neraka. Sudah selesai. Maka kemudian setan berkhutbah. Sebagaimana kata Hasan al-Basri, ini diucapkan oleh setan, diucapkan oleh iblis di atas mimbar dari api. Khataba syaitan, khataba iblis ala mimbarin minnar. Iblis berkhutbah di atas mimbar dari api. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru. Ketika seluruh ketetapan telah usai, dia mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku memberikan janji kepada kalian, tapi aku belenjani janji itu. Aku tidak menepati janji itu. Baik. Sehingga di sini kita lihat bagian dari iman kepada Allah adalah mengimani janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan penduduk neraka itu benar. Karena dia menyampaikan realita yang telah dia saksikan pada hari kiamat. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan surga dan bulan Ramadan. Surga dan kaitannya dengan bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan," apabila masuk Ramadan, "futihat abwabul jannah," maka pintu-pintu surga akan dibuka. "Wa ghulliqat abwabu jahannam," dan pintu-pintu neraka jahannam akan ditutup. Wasul silatis syayatin, dan setan dibelenggu. Hadis sahih riwayat Bukhari.
dan juga diriwayatkan oleh Muslim sehingga dia hadis yang muttafaqun alaih. Baik. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan untuk bulan Ramadan yang itu tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Di antara kelebihannya adalah Allah jadikan bulan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, itulah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sehingga Allah jadikan bulan ini bulan yang istimewa. Al-Quran Allah turunkan di bulan itu. Kemudian Allah jadikan bulan ini sebagai bulan puasa wajib yang merupakan rukun Islam. Karena tidak ada puasa yang menjadi rukun Islam selain puasa Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 tiang. Lalu Nabi SAW menyebutkan wasaumu Ramadan. Di antara rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga dijadikan oleh Allah sebagai musim untuk beramal. Sehingga manusia mendapatkan motivasi yang besar untuk rajin beramal sepanjang bulan Ramadan. Dan itu ditandai dengan banyaknya orang yang melakukan ketaatan. Wa fi hadzal hadits, maka dalam hadis ini yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyampaikan, annahu idza jaa syahrul Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannati haqiqatan. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, haqiqatan, secara hakiki. Pintu surga dibuka oleh Allah secara hakiki. Berapa pintu surga yang dibuka? Semuanya. Berapa sih jumlah pintu surga? Jumlah pintu surga ada 8. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, futihat abwabul jannati tsamaniyah. Yang hadis ini berbicara tentang keutamaan berwudu yang sempurna. Berikut hadisnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, kemudian juga Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dengan sempurna. Tsumma qala, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah." Maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Yadkhulu min ayyiha sya'. Dia akan masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya pintu surga jumlahnya ada 8. Dan 8 pintu surga itu adalah pintu-pintu amal. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, wa inna fil jannati babun yuqalu lahu Rayyan. Di surga ada sebuah pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Sehingga ada pintu namanya Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Kemudian ada pintu salat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, babus shalah, babul jihad, babus sedekah, dan pintu-pintu yang lainnya. Jumlahnya ada 8. Yang itu menggambarkan amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, atau Nabi SAW tegaskan bahwasanya pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'dhiman li hadzal syarh wa takriman wa hathan lin-nasi 'ala al-iqbal. Dalam rangka untuk memuliakan bulan ini dan sebagai motivasi bagi manusia 'ala al-iqbal, untuk serius dalam melakukan ketaatan, untuk menghadap aneka ibadah wa amalil khair, dan aneka amal kebaikan. Sehingga dengan dibukanya pintu surga, ya, pintu surga ketika dibuka, maka korelasinya adalah memberikan harapan, memberi harapan bahwa amal yang dikerjakan hamba
akan mengantarkan pelakunya ke surga. Pintu surga dibuka ketika bulan Ramadan, memberi harapan bahwa amal yang dikerjakan oleh hamba akan mengantarkan pelakunya menuju surga. Baik. Sehingga ini memberikan motivasi bagi siapapun untuk memperbanyak amal. Semoga amalmu diterima, amalmu diterima. Dan ketika amalmu diterima, berpeluang bagi kamu, amal itu akan mengantarkan dirimu menuju surga. Hikmah kenapa pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabu jahannam haqiqatan. Dan ditutup pintu-pintu jahannam secara hakiki. Pintu neraka betul-betul ditutup. Berapa pintu neraka? Pintu neraka jumlahnya ada 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum." Di surat Al-Hijr ayat 44. Allah berfirman di ayat 43, "Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in." Sesungguhnya jahannam adalah tempat bagi mereka semua, orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik. Lalu Allah katakan, "Laha sab'atu abwab." Jahannam itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maqsum. Masing-masing pintu itu sudah ada bagiannya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu jahannam, pintu neraka lebih sedikit dibandingkan pintu surga. Kemudian, fa inna dzalika ba'ithun ala tarkil fawahish wal bu'di 'anil ma'asi. Sehingga ini memberikan motivasi bagi hamba untuk meninggalkan perbuatan dosa dan menjauhi maksiat. Karena ketika pintu neraka itu ditutup, maka ada harapan bagi para hamba. Semoga dosa-dosamu tidak mengantarkan dirimu menuju neraka. Karena itu bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Artinya, berpeluang besar taubat kamu di bulan Ramadan itu diterima. Sehingga dosamu tidak akan mengantarkanmu menuju neraka. Maka di sini pintu neraka ditutup, ya, memberikan harapan apa? Harapan agar dosa hamba diampuni. Karena itu perbesar, ya, perbesar semangat taubat. Agar taubatmu diterima, sehingga sering-seringnya bertobat. Yang masih berlumur dengan maksiat, dengan aneka perbuatan maksiat yang ada, ini kesempatan untuk mengubah diri Anda, untuk mengubah diri kita semuanya. Kapan lagi kita akan berubah kalau kita tidak menggunakan Ramadan sebagai bulan perubahan? Kapan lagi kita akan berubah kalau kita tidak menjadikan bulan yang istimewa ini sebagai tempat untuk berubah, berlatih untuk berubah? Saat ini waktunya. Sehingga mungkin di antara teman-teman ada yang belum terbiasa menutup aurat dengan berhijab. Ketika Ramadan dia mulai berhijab. Sekalian ayo berhijab dengan maksimal, tutupi aurat Anda dengan maksimal. Terasa berat. Kapan lagi Anda akan menggunakan kesempatan untuk berhijab kalau nggak bulan ini? Maka jika di bulan Ramadan orang tidak bisa jadi baik, di bulan yang lain lebih sulit untuk jadi baik. Ketika di bulan Ramadan orang tidak bisa dekat dengan Rabb-Nya, dengan syariatnya, maka di luar bulan Ramadan dia akan lebih sulit untuk lebih dekat kepada Allah. Karena di bulan ini ada banyak sekali motivasi bagi para hamba untuk menjadi baik. Sebagaimana motivasi itu dinyatakan dalam berita, motivasi itu juga terwujud dalam realita. Kalau Nabi SAW menyampaikan ini dalam bentuk berita, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dan dalam realita di masyarakat, Masya Allah, orang-orang mukmin sebagai pelaksananya, begitu Ramadan tiba, mereka berlomba-lomba melakukan ketaatan. Mereka berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan aneka kajian digelar, aneka tausiah digelar, sehingga yang mungkin dalam waktu 1 tahun dia jarang hadir di majelis ilmu, Ramadan dia hadir ketika kajian berbuka puasa, dengan harapan nanti dapat buka gratis kalau mahasiswa, tapi terpaksa dia dengerin kajian. Atau ketika taraweh, dia dengerin ceramah taraweh. Ada perubahan. Walhamdulillah. Ketika ada perubahan, itulah kesempatan bagi dia untuk berubah. Maka jamaah yang kami hormati, kapan lagi kita akan berubah kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan? Sehingga bagi sebagian yang masih merasa malas untuk ibadah, kapan lagi Anda bisa memaksa diri Anda untuk rajin kalau nggak di bulan Ramadan? Atau teman-teman yang mungkin masih merasa susah meninggalkan maksiat, kapan lagi Anda akan berubah untuk meninggalkan maksiat itu kalau nggak di bulan Ramadan? Manfaatkan bulan ini sebaik mungkin. Jadikan bulan ini sebagai bulan perubahan. Perubahan untuk jadi lebih rajin ibadah, dan perubahan untuk meninggalkan aneka perbuatan maksiat. Dan kita bisa lihat ya, begitu datang bulan Ramadan, yang biasanya nggak pakai jilbab, mendekat ke jilbab. Begitu datang bulan Ramadan, yang biasanya jauh dari masjid, sekarang mendekat ke masjid. Kaum muslimin pulang kembali ke tempatnya. Sehingga Ramadan menjadi bulan untuk berkumpul, menjadi bulan pertemuan ulang. Saya pernah sampaikan ini dalam salah satu forum kajian ya, rutin di masjid dekat rumah. Jadi begitu Ramadan, saya kan punya kajian subuh. Bapak Fulan datang, Bapak A, Bapak B, Bapak C datang. Padahal beliau ketika di luar Ramadan tidak pernah hadir. Dulu sempat rajin ke masjid, tiba-tiba ngilang. Pas Ramadan balik lagi datang ke masjid. Akhirnya kita sampaikan, alhamdulillah, Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan pertemuan. Sehingga dulu ketika di luar bulan Ramadan, kadang kita nyari, si A mana, si B mana kok nggak kelihatan, si C mana kok nggak kelihatan. Bulan Ramadan kelihatan semua. Terus kita kumpul bareng. Itulah bulan Allah mengembalikan kaum muslimin ke masjidnya. Allah kembalikan kaum muslimin kembali untuk taat kepadanya. Baik. Kemudian wasufidat wasulsilat asyayatin, dan setan dibelenggu. Setan dibelenggu, rasyuddat bis salasil wa muni'at minal wusul ila bughyatiha. Dia dilarang untuk melakukan apa yang menjadi harapannya, yaitu ifsadul muslimin, merusak kaum muslimin, bil qadri alladhi kanat taf'aluhu fi ghairi Ramadan, yang itu biasanya mereka lakukan di luar Ramadan. Selanjutnya muncul pertanyaan, lalu kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan jika setan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini, kita akan sebutkan. Pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud setan itu dibelenggu adalah setan dibelenggu sehingga tidak bisa mencuri dengar berita takdir di langit. Sudah 100% ketika Ramadan tutup. Karena pada waktu Ramadan Al-Quran diturunkan. Sehingga dalam rangka untuk memuliakan Al-Quran, maka langit-langit dibersihkan dari setan yang berusaha untuk mencoba naik ke atas dalam rangka mencuri dengar berita dari langit. Sehingga ketika itu al-hirasah, penjagaan dibuat lebih ketat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa hifdzan min kulli syaitanin marid, ada di surat As-Saffat ayat 7. Dan kami jadikan bintang-bintang yang mengeluarkan api itu sebagai penjagaan dari setan yang pembangkang. Fazidu tasalsul fi Ramadan mubalaghatan fil hifdzi. Lalu ditambahkan dengan dibelenggu dalam rangka untuk melakukan penjagaan yang lebih ketat sehingga mereka tidak naik ke langit. Ini pendapat yang pertama. Nah, kalau dengan pendapat ini, maka berarti setan ketika berada di bawah, dia masih bisa untuk menggoda, meskipun dalam posisi dibelenggu. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dibelenggu adalah maradatul jin, setan-setan pembangkang yang kelas besar.
sedangkan yang kecil-kecil tetap dilepas. Sehingga manusia tidak digoda oleh setan kelas besar, tapi digoda oleh setan kelas kecil, dan itu pun masih banyak yang kalah dengan godaan setan kelas kecil. Lalu pendapat yang ketiga mengatakan bahwa setan dibelenggu, tapi dia masih bisa bicara, masih bisa ngomong, masih bisa nendang-nendang kakinya, meskipun bisa jadi tangannya tidak sebebas dulu. Maka dia menggoda, tapi tidak sekuat godaan dalam posisi dia bebas. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Syekhul Islam, sehingga kata beliau, betul dibelenggu, tapi dia masih bisa menggoda. Kemudian pendapat yang keempat, bahwa setan dibelenggu, tapi manusia punya hawa nafsu. Dan bisa jadi maksiat yang dilakukan itu terbit dari hawa nafsunya, tanpa digoda setan. Lalu dia berbuat maksiat karena ingin melampiaskan nafsunya. Makanya tidak semua sumber maksiat berasal dari godaan setan. Wallahu a'lam. Baik. Dan kita menyadari bahwasanya dengan semua motivasi ini, maka orang-orang yang beramal kebaikan akan semakin bisa semangat untuk bisa mendapatkan amal kebaikan itu. Wa nada munadin, dan terdapat sebuah riwayat yang mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan terdapat panggilan wa yunadi munadin, dan ada panggilan fi kulli lailatin, di setiap malam. Ada panggilan di setiap malam. Panggilan itu terdengar nggak Pak? Tidak, secara indera pendengaran kita itu tidak terdengar. Tapi ini motivasi. Allahu a'lam, bisa kita sebut motivasi gaib. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai yang mau berbuat baik, ayo semangat. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai yang mau berbuat jahat, aqsir. Lereni, berhenti sampai di sini. Ada motivator yang menyampaikan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Lalu kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Dan Allah memiliki beberapa orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Allah memiliki beberapa orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Wallahu a'lam. Sehingga di setiap malam Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, fulan bebas neraka, fulan si A, si B, si C bebas neraka. Maka dia ketika menuju akhirat, dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Subhanallah. Betapa istimewanya. Tidakkah kita punya harapan kita termasuk di antara orang yang utaqa'u minan nar, dibebaskan oleh Allah dalam malam Ramadan yang jumlahnya ada yang 30 malam atau 29 malam. Ada orang yang dibebaskan dari neraka setiap malam, beberapa orang dibebaskan dari neraka. Tidakkah kita punya harapan itu? Jawabannya tentu kita punya harapan itu. Namun harapan perlu perjuangan. Baik. Selanjutnya kita ingatkan, terkadang ada sebagian di antara hamba Allah yang dia ketinggalan jauh. Yang lain khatam Quran, yang lain tadarus, yang lain berbuat taat. Tapi dia sendiri rasanya berat sekali. Rasanya berat. Mau berbuat taat rasanya berat sekali. Mau bangun rasanya berat, bahkan kadang sering kebablasan sampai subuh. Ya. Sehingga nggak sahur. Bahkan kadang ada juga ya model mahasiswa itu, dia jam 11 belum bisa tidur, jam 12 baru mulai ngantuk, terus dia makan mie instan, campur nasi, telur 2, ya. Terus tambah apa lagi, udah makan kenyang, minum banyak, tidur, blek, sak, subuh, nggak bangun. Bangun-bangun jam setengah 6 atau jam 6. Tapi dia merasa saya udah kenyang. Baik, orang ini nggak sahur, karena sahur itu setelah berlalu setengah malam. Dan dia malam itu isinya tidur karena bergadang sampai subuh.
meninggalkan keistimewaan di sepertiga malam terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Nah, kalau terjadi seperti ini, yang perlu kita perhatikan, jika kita termasuk di antara orang yang berat untuk ibadah, padahal banyak orang yang sedang rajin ibadah, bisa jadi karena Allah tidak suka sama kita. Bisa jadi karena Allah tidak suka sama kita. Lalu, Allah jadikan kita malas, sehingga Allah nggak suka kita berada dalam barisan orang-orang muslim yang sedang berbuat taat kepadanya. Dan ini yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau memang mereka serius mau perang, la'addu lahu 'uddah, seharusnya mereka persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah nggak suka mereka itu keluar. Coba, Allah nggak suka mereka berangkat, Allah nggak suka. Fathabbatahum, sehingga mereka dibuat malas. Maka ada sebagian orang yang dia malas ketika beribadah. Bisa jadi tanda ini. Mungkin karena Allah nggak suka dengan saya, sehingga Allah tidak ngasih hidayah kepada saya untuk bisa beribadah membersamai orang-orang yang sedang beribadah. Pahami, jika itu terjadi pada diri kita, bisa jadi karena Allah nggak suka kita berada dalam barisan orang yang sedang taat kepadanya. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan, silakan kamu duduk saja bermalas-malasan. Kalau memang kamu nggak punya semangat, duduk saja bermalas-malasan. Dan sifat malas itu sifatnya siapa? Munafik. Ada dua kata pemalas dalam Al-Quran, dan dua-duanya milik orang munafik. Di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat, kata Allah Ta'ala, mereka salat dengan malas-malasan. Kemudian di surat At-Taubah ayat 54. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Dan tidaklah mereka salat kecuali mereka dalam posisi malas ketika sholat. Wala yunfikuna illa wahum karihun, dan kalau infak itu diiringi dengan kebencian, ketidaksukaan. Maka Allah mensifati orang munafik sebagai pemalas. Karena Allah tidak suka orang munafik ini membersamai kaum muslimin ketika beribadah. Nah, kalau terjadi seperti itu pada diri kita, waspadalah, bisa jadi ada banyak penyakit dalam hati kita. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi diri saya dan teman-teman sekalian.